Oke, baik. Shalom, selamat siang. Terutama memperkenalkan nama saya Furio Domingo Kilai. Saya dengan NIM 23320076. Nah, saya dari Prodi PCKR Fakultas FK. Saya berkuliah di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi. Nah, evaluasi yaitu kendala yang dialami semasa perkuliahan kita dalam satu semester tersebut. Nah, meliputi dua faktor, yaitu eksternal dan faktor internal. Nah, yang saya akan bahas duluan yaitu faktor internal. Faktor internal juga bisa dibilang untuk mahasiswa. Nah, untuk yang pertama, kurangnya motivasi dan minat belajar mahasiswa sehingga menghadapi masalah kurangnya motivasi, prinsip untuk mengembangkan diri di luar tuntutan kurikulum wajib atau kurang yang minat pada mata kuliah tertentu yang menyebabkan kemalasan belajar. Yang kedua, manajemen waktu yang buruk, kesulitan waktu yang entah perkuliahan, tugas, kegiatan, organisasi, dan kehidupan pribadi menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan waktu khusus untuk peningkatan kompetensi terhadap pembelajaran di dalam kampus atau di dalam perkuliahan. Nah, yang ketiga, keterampilan belajar yang kurang optimal. Beberapa mahasiswa mungkin belum memiliki keterampilan belajar yang efektif seperti cara membaca jurnal penilaian atau menganalisis dan yang efisiensi untuk pendalaman materi. Nah, yang berikut masalah kesehatan mental. Nah, tekanan akademik dan sosial dapat memicu masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, atau depresi yang secara langsung berdampak pada kemampuan fokus belajar mahasiswa tersebut. Nah, kondisi finansial. Nah, masalah ekonomi atau keharusan untuk bekerja sambil kuliah dapat membatasi waktu dan sumber daya mahasiswa untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau program pengembangan kompetensi terbayar. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini meliputi perguruan tinggi atau di lingkungan kampus. Yang pertama, metode pembelajaran dosen yang kurang efektif. Nah, penggunaan metode secara dominan yang kurang bervariasi dapat membuat mahasiswa jenuh dan kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, keterbatasan finansial dan sumber belajar, misalnya kurangnya fasilitas pendukung, ruang kelas yang kurang efektif, atau keterbatasan sumber belajar dapat menjadi suatu penghalang untuk kita mahasiswa bisa mengembangkan potensi kita belajar atau mengembangkan potensi kita ke ekstrakurikuler yang lain. Itu kan menjadi suatu kelemahan dari kekurangan fasilitas dan sumber belajar di dalam kampus tersebut. Nah, yang berikut ketidaksesuaian kurikulum. Nah, ini juga ketidaksesuaian kurikulum. Terkadang kurikulum yang ada mungkin kurang adaptif terhadap kebutuhan industri terkini, atau kurikulum yang dibawakan itu tidak sesuai dengan pengembangan yang sekarang sedang dialami di luar kampus, yaitu misalnya di dalam masyarakat, di dunia kerja lainnya.
Nah, seperti itu. Atau pengembangan kompetensi di luar kelas seperti program magang yang relevan. Yang berikut, kurang akses informasi dan sosialisasi. Nah, mahasiswa seringkali tidak mengetahui adanya peluang atau program peningkatan kompetensi, misalnya program Merdeka Belajar Kampus, atau bisa dibilang kampus merdeka, yang kurang sosialisasi efektif dan dari pihak kampus. Jadi misalnya ada program untuk kita belajar di kampus merdeka, itu harus ada pemberitahuan dari pihak kampus atau dari pihak fakultas, pihak prodi, untuk memberitahukan kepada siswa-siswanya bahwa akan segera diadakan perkuliahan kampus merdeka, agar siswa-siswa tersebut juga dapat mengikuti atau mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan untuk mengikuti kampus merdeka tersebut. Nah, yang berikut, dukungan dosen pembimbing yang terbatas. Kesulitan menemui dosen pembimbing atau kesulitan dapat membayang waktu bimbingan yang berkualitas dan menghambat kemajuan mahasiswa dan tugas akhir atau proyek penelitian yang mengasah kompetensi spesifik. Nah, jadi waktu-waktu yang kita siapkan untuk segera mengkonsul tugas-tugas akhir terhadap dosen, terkadang meminimaliskan waktu juga untuk bertemu dengan seorang atau bertemu dengan mahasiswa untuk segera melaporkan hasil akhir kita terhadap dosen. Itu waktunya itu agak sedikit minim atau terbatas. Nah, solusi yang harus diterapkan yaitu peningkatan kompetensi dalam perkuliahan. Solusi utama meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam perkuliahan melibatkan inisiatif dari pihak universitas dan juga partisipasi aktif dari mahasiswa itu sendiri. Nah, yang pertama, solusi dari pihak universitas atau perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan kompetensi. Yang kedua, reformasi kurikulum. Nah, reformasi kurikulum merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini di masa depan, termasuk mengintegrasikan pengembangan soft skill dan hard skill. Yang berikutnya lagi, penerapan proyek atau penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus, seperti mengambil industri proyek desa atau pertukaran pelajar yang secara langsung meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dan pengalaman kerja oleh mahasiswa yang sudah mengambil MBKM tersebut. Nah, metode pembelajaran aktif. Nah, menerapkan pembelajaran inovasi seperti studi kasus, simulasi, diskusi, kelompok, dan proyek nyata yang melibatkan mahasiswa dalam situasi serupa dunia kerja. Nah, fasilitas pelatihan dan sertifikat. Nah,
menyediakan kursor, webshop, atau pelatihan tambahan secara efektif, terus serta memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ujian sertifikat kompetensi atau profesi yang diikuti industri, seperti misalnya memberikan suatu kepelatihan, misalnya wasit sepak bola, sepak takraw, voli, basket, harus memberikan pelatihan itu atau menyediakan pelatihan itu. Nah, kolaborasi multi pihak. Nah, membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk memastikan program pendidikan selaras dengan kebutuhan pasar kerja atau selaras dengan dunia kerja luar. Nah, solusi mandiri mahasiswa. Mahasiswa juga perlu proaktif dalam meningkatkan kompetensi mereka. Nah, yang pertama, partisipasi aktif dalam organisasi mahasiswa. Terlibat dalam kegiatan organisasi atau kepanitiaan untuk melatih kemampuan kepemimpinan, kerja dalam suatu tim atau komunitas dan manajemen waktu. Nah, yang kedua, mengikuti program magang atau praktik kerja, mencari pengalaman praktis di dunia kerja melalui magang atau mengaplikasikan teori perkuliahan dan membangun jaringan profesional siswa tersebut. Yang berikutnya, pengembangan mandiri dan berkelanjutan, memanfaatkan sumber belajar tambahan seperti membaca buku dan jurnal, mengikuti seminar atau belajar atau tidak melalui platform daring untuk memperluas wawasan untuk menambah pengetahuan mahasiswa tersebut. Nah, yang berikutnya lagi, pengembangan portofolio, mengikuti lomba atau kompetensi yang relevan dengan bidang studi atau membuat karya online untuk mendokumentasi keterlibatan dan pencapaian. Nah, pengembangan jaringan no warning, yaitu berikan interaksi dengan dosen, alumni, dan profesional industri untuk memperluas wawasan dan memperluas peluang karir kita mahasiswa. Nah, dalam bimbingan solusi institusional, dan ini sifat pribadi mahasiswa dapat secara efektif meningkatkan kompetensi mereka dan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja nanti. Nah, oke, sekian dari saya. Jikalau ada kekurangan dari pengucapan saya, kekurangan kata atau lain-lain, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Shalom, selamat siang.